Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat media? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Salimna akan mempersembahkan sebuah kisah tentang Robi'ah Al-Adawiyah. Siapa yang tidak tahu sosok Robi'ah Al-Adawiyah? Seorang penyair dan satu dari banyak sufi yang terkenal dengan konsep mahabbahnya. Konsep yang bertutur perihal cinta seorang hamba kepada Tuhannya tanpa syarat, tanpa takut atas siksa api neraka maupun harapan ihwal kenikmatan syurga. Cinta yang murni tanpa balasan. Robi'ah Al-Adawiyah lahir sekitar tahun 95 sampai 99 Hijriah di Basrah, Irak. Robi'ah tumbuh dari keluarga yang miskin dengan rumah gelap gulita tanpa penerangan sama sekali. Sudah menjadi yatim piatu dan berujung melewati masa kelaparan yang naasnya dijual sebagai seorang budak. Setelah tuannya membebaskannya, dia hidup dalam kesendirian di luar Basrah, di Irak modern. Pengalaman cinta ilahi menginspirasi Robi'ah. Kemudian dia dianggap sebagai salah satu wanita sufi pertama dalam Islam dan pertama dalam barisan panjang mistik sufi wanita. Pada suatu malam, Farid ad-Din Attar, orang tua Hasrat Robi'ah, tidak memiliki minyak di rumah mereka untuk menyalakan lampu atau bahkan kain untuk membungkusnya. Ibunya meminta suaminya untuk meminjam sedikit minyak dari tetangganya, tetapi dia telah memutuskan dalam hidupnya untuk tidak pernah meminta apapun dari siapapun kecuali Sang Pencipta. Namun untuk memuaskan istrinya, dia pergi ke rumah tetangganya, mengetuk pintu dan pergi sebelum ada yang membukanya. Sekembalinya dia memberitahu istrinya bahwa pintu tidak dibukakan oleh tetangganya. Karena sedih, sang ayah pun tertidur. Dalam sebuah mimpi, dia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, "Jangan bersedih hati, gadis yang lahir untukmu ini luar biasa, beruntung dan suci." Namun yang lebih menarik yaitu konsep cinta ilahi yang sebenarnya diperkenalkan Hazrat Robi'ah. Dia adalah orang pertama yang memperkenalkan gagasan bahwa Tuhan harus dicintai demi Tuhan, bukan karena rasa takut seperti yang diperlakukan oleh sufi sebelumnya. Untuk dirinya sendiri, dia berpegang pada cita-cita yang lebih tinggi, menyembah Tuhan bukan karena takut neraka ataupun mengharapkan syurga, namun karena dia melihat kepentingan diri seperti tidak layak sebagai hamba Tuhan. Emosi seperti ketakutan dan harapan seperti tabir, yaitu rintangan untuk melihat Tuhan sendiri. Dia kemudian berdoa, "Ya Tuhan, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakar aku di neraka. Dan jika aku menyembahmu dengan harapan syurga, keluarkan aku dari syurga. Tapi jika aku memujamu demi dirimu sendiri, jangan dendam padaku keindahanmu yang abadi." Sepanjang waktunya dia adalah seorang wanita yang memberikan teladan bagi orang lain untuk diikuti. Pada suatu ketika beberapa ulama datang ke kediaman Robi'ah Al-Adawiyah dan mengutarakan maksud tulus mereka untuk meminang. Dari balik hijab Robi'ah, ia berujar, "Baiklah, aku ingin tahu siapakah di antara kalian yang paling alim, maka aku akan bersedia menjadi istrinya." "Dialah Hasan Al-Basri," sahut Malik bin Dinar dan Sabit Al-Banani. Suasana persaingan merebut hati Robi'ah ternyata tak menghalangi mereka untuk tetap tawadhu satu sama lain.
Robiah pun mulai mengajukan persyaratan kepada Hasan al-Basri. Jika Tuan mampu menjawab 4 masalah yang aku ajukan, maka aku akan bersedia menjadi istri Tuan. Lagi-lagi Hasan al-Basri meminta maaf dan mengembalikan kepastian atas jawaban tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tahu Robiah adalah tokoh dengan ketaatan dan prestasi rohani yang luar biasa. Tapi untuk urusan nasib kehidupannya kelak, Hasan tak mau memberi penilaian. Hasan menghindar dari apa yang menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang sedang kalut memikirkan 4 masalah ini, mana ada kesempatan untuk berumah tangga? Kata Robiah. Para ulama itu pun meneteskan air mata dan keluar dari rumah Robiah al-Adawiyah dengan penuh penyesalan. Wallahu a'lam.